legal dalam layanan BK. 1. Privasi dan perlindungan data. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap individu berhak atas privasi datanya dan setiap pihak yang mengelola data wajib mendapatkan persetujuan pemilik data serta menjaga kerahasiaannya. Dalam layanan bimbingan dan konseling, privasi dan perlindungan data merupakan aspek hukum yang sangat penting, terutama ketika layanan dilakukan melalui teknologi informasi. Konselor memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga informasi pribadi dan data klien agar tidak disalahgunakan atau tersebar tanpa izin. 2. Persetujuan klien. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, persetujuan klien merupakan landasan hukum yang etis dan sangat penting. Persetujuan ini bukan sekedar formalitas administratif, melainkan sebuah proses komunikasi yang menjamin bahwa klien memahami sepenuhnya mengenai layanan yang akan diterimanya, termasuk hak, kewajiban, risiko, dan manfaatnya. Di era digital, ketika layanan BK banyak dilakukan secara daring atau berbasis aplikasi, informed consent menjadi semakin krusial karena menyangkut pula pemanfaatan teknologi informasi dan perlindungan data pribadi klien. Persetujuan juga mencakup pengelolaan data pribadi klien. Konselor perlu menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, untuk apa digunakan, di mana disimpan, beberapa lama disimpan, dan siapa saja yang memiliki akses terhadap data tersebut. Klien harus diberi hak untuk bertanya, menolak, atau membatalkan persetujuan kapan saja, terutama jika mereka merasa tidak nyaman atau merasa tidak aman dengan cara layanan yang diberikan. 3. Keamanan dalam komunikasi. Keamanan komunikasi adalah disiplin mencegah pencegah tidak sah mengakses telekomunikasi dalam bentuk yang dapat dipahami, sambil tetap mengirimkan konten kepada penerima yang dituju. Keamanan dalam komunikasi merupakan aspek hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi informasi. Di era digital saat ini, konseling tidak lagi berbatas pada pertemuan tatap muka, melainkan telah banyak dilakukan secara daring melalui platform seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, dan berbagai aplikasi konseling berbasis web. Kemudahan ini memang memberikan akses yang lebih luas bagi klien, namun di sisi lain menimbulkan risiko keamanan informasi yang perlu diantisipasi secara serius oleh para konselor. Keempat yaitu hak cipta dan kepemilikan data. Dalam bidang bimbingan dan konseling, hak cipta dan kepemilikan data merupakan dua aspek yang sangat penting untuk dijaga dan dipahami oleh para praktisi, baik konselor, guru BK maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendampingan peserta didik atau klien. Hak cipta dalam konteks ini merujuk pada perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual yang diciptakan oleh tenaga bimbingan dan konseling, seperti modul konseling, materi pelatihan, instrumen asesmen psikologis, jurnal konseling, serta media intervensi seperti video edukatif, aplikasi atau panduan pengembangan diri. Semua karya tersebut merupakan hasil pemikiran, keahlian, dan pengalaman profesional yang tidak dapat digunakan, digandakan, atau disebarluaskan oleh pihak lain tanpa izin penciptanya. Hak cipta menjamin bahwa hasil kerja konselor dihargai secara moral dan ekonomis, serta mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan dalam praktik konseling. B. Isu etik dalam layanan BK. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan atau confidentiality merupakan salah satu pilar utama dalam keamanan informasi di samping integritas dan ketersediaan. Konsep ini merujuk pada perlindungan terhadap informasi agar tidak diakses, dibaca, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Penerapan kerahasiaan dalam bimbingan dan konseling didasarkan pada kode etik profesi seperti yang tercantum pada Kode Etik Konselor Indonesia dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN, yang menyatakan bahwa konselor wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskan pembukaan informasi tersebut. Situasi yang menjadi pengecualian antara lain jika ada indikasi bahwa klien membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, jika ada perintah dan pengadilan, atau jika klien memberikan izin secara tertulis untuk mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga. Namun, sekalipun dalam situasi tersebut, konselor tetap harus menyampaikan dengan jelas kepada klien mengenai alasan, batasan, dan pihak yang akan menerima informasi. Batasan profesional atau bundaries. Batasan profesional atau professional bundaries dalam layanan bimbingan dan konseling atau BK merujuk pada aturan, prinsip, dan norma etis yang mengatur sejauh mana hubungan antara konselor dan klien
dapat dibangun secara profesional. Dalam layanan BK berbasis teknologi informasi, tantangan dalam menjaga batasan profesional menjadi lebih kompleks. Ketersediaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya memungkinkan konselor dan klien berinteraksi di luar jam dan ruang konseling yang formal. Misalnya, klien bisa mengirim pesan lewat WhatsApp tengah malam atau mencoba menjalin hubungan pribadi dengan konselor melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook. Situasi ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam hubungan profesional dan membuka celah bagi pelanggaran etika baik disengaja maupun tidak. 3. Kualitas layanan. Kualitas layanan dalam bimbingan dan konseling merupakan isu etik yang krusial. Memberikan layanan BK yang berkualitas tidak hanya tentang memiliki keahlian teknis, tetapi juga tentang menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Berikut beberapa aspek kualitas layanan yang relevan dengan isu etik antara lain. 1. Keahlian. Konselor harus memiliki kompetensi yang memadai dalam berbagai bidang, seperti konseling individu, kelompok, dan keluarga, penelitian psikologis, dan pengembangan kurikulum. Kurangnya kompetensi dapat berdampak negatif pada kualitas layanan dan bahkan merugikan siswa. Konselor yang tidak berpotensi dapat memberikan nasihat yang salah, gagal mengidentifikasi kebutuhan siswa, atau bahkan menyebabkan trauma. Ini merupakan pelanggaran etika profesi. 2. Pengembangan diri. Konselor berkewajiban untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan refleksi diri. Keengganan untuk belajar dan beradaptasi dengan perkembangan terkini di bidang BK merupakan pelanggaran etika. 3. Perlindungan data. Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh siswa. Ini termasuk melindungi data pribadi siswa dari akses yang tidak sah dan menggunakan informasi tersebut hanya untuk tujuan yang relevan dengan layanan BK. Pelanggaran kerahasiaan dapat menimbulkan kerugian besar bagi siswa dan merusak kepercayaan terhadap layanan BK. Yang keempat yaitu kompetensi dalam penggunaan TI. Kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi atau TI merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi secara efektif, efisien, dan etis dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, pengembangan kompetensi TI menjadi bagian penting dari kurikulum karena keterampilan ini mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan efisien. Guru dan siswa yang ke teknologi dapat mengakses sumber-sumber belajar dari seluruh dunia, berkolaborasi dengan lintas daerah, dan mengembangkan pemikiran kritis melalui berbagai platform digital. Sementara itu, dalam dunia kerja, individu yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, lebih produktif, dan lebih inovatif dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi TI menjadi investasi penting bagi organisasi dan instansi pendidikan.